Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini adalah dari Kang Cireng Ribon. Kabar baik untuk Ustadz Doni Putra LC. Video Anda luar biasa hebat. Pegang pedang seperti itu sudah merupakan bentuk ancaman. Perhatikan baik-baik. Kita bantuin lagi nih Pak di Humas Polri yang lagi banyak tugas pastinya. Ternyata ini Doni Putra Safar sambil memegang samurai atau semacamnya itu terlihat seperti mengancam. Nah, bahkan video-video yang beredar ya membuat gerah lah. Padahal kita ketahui Kemenak RI tidak pernah melarang azan dan sebagainya, cuma pengaturan volume aja. Tidak lebih dari itu, tidak melakukan pelarangan, tidak membatasi azan dan lain sebagainya. Hanya cuma memperkeras. Kok sampai seperti ini ya? Makanya saya setuju sekali dengan Ali Syawahid tersebut, yaitu Indonesia darurat logika. Ya memang ketika Gus Yakut menjelaskan tentang pengeras suara, malah dipintir-pintir sampai segitunya. Begitu dendamnya ya sama Gus Yakut, begitu bencinya ya sama Gus Yakut, apalagi sampai dinarasikan seperti itu. Ya seperti contoh ini. sebagai anak bangsa yang menjunjung nilai moral, adab dan juga akhlak, dan sebagai pemuda Islam, tentunya juga seluruh kaum muslimin, mendidih rasanya darah ketika mendengarkan ucapan Bapak Menteri yang menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Bapak Yakut, ini adalah pelecehan dan juga penghinaan terhadap Islam serta nilai-nilai Pancasila. Bapak Yakut, kami umat Islam azan dengan pengeras suara bukan sehari dua hari di NKRI ini, sudah puluhan tahun. Bapak Yakut, dalam ajaran kami agama Islam, tidak suka yang benci dengan suara azan itu hanyalah setan. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Tolong jangan usik agama kami. Udah, menurut saya udah secara berpikirnya, menurut saya dibelintir-belintir seperti itu. Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, kok bisa ya punya samurai ya, begitu fasihnya memegang samurai. Nah, ini jejak antum bertebaran di mana-mana. Bagi yang kenal dengan orang ini atau tetangganya, harap sampaikan klarifikasinya. Apa maksud dari video tersebut? Buruan balik ke Pekanbaru. Ngapain jam segini main ke Karawang, Don? Buruan dah lu balik dan klarifikasi video lu. Itu udah masuk ancaman pada lembaga negara, lembaga yang menaungi tempat lu ngajar, UIN Saska Riau. Ini pengajar kalian tolong ditertibkan. Aduh. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Aktivis kemanusiaan Ali Syawahid menanggapi soal peraturan pengeras suara masjid dan musola yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ali Syawahid pun menilai bahwa Indonesia darurat logika, khususnya dalam memahami peraturan soal pengeras suara masjid ini. Pasalnya, Surat Edaran Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola mana kini justru tidak membatasi azan. Hal yang diatur justru adalah penggunaan pengeras suara selain untuk azan, lalu dinarasikan aturan toa ini anti azan. Indonesia memang darurat logika bener nih, kata Ali Syawahid. Sebagaimana diketahui, SE Menak ini belakangan memang menuai pro dan kontra.
utamanya di media sosial. Masalah menjadi semakin melebar ketika Gus Yakut menjelaskan mengenai pentingnya aturan ini dengan mencontohkan beberapa suara-suara yang mengganggu. Salah satunya gonggongan anjing. Beberapa pihak mengkritik keras sebab Gus Yakut dinilai membanding-bandingkan azan dengan gonggongan anjing. Terkait inilah, Alisya Wahid menilai bahwa di dalam wacana Gus Yakut tersebut, sang menak sama sekali tak menyinggung soal azan. Oleh sebab itulah, ia mempertanyakan mengapa beberapa pihak justru menilai Gus Yakut membanding-bandingkan azan dengan gonggongan anjing. Gus Menteri tidak menyebut azan dengan sekali dalam interview itu. Ya, karena memang tidak diatur, kata Alisya Wahid. Anda bilang Gus Menteri menganalogikan suara azan dengan anjing. Dari mana ya? Yang dibahas aja bukan azan, sambungnya. Bahkan diketahui sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda tampak memegang pedang samurai melontarkan ancaman kepada Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas atau akrab disapa dengan Gus Yakut viral di media sosial. Video pemuda sang samurai ancam Gus Yakut itu viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampar 8. Seperti dilihat pada Sabtu 26 Februari 2022, dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut sosok pemuda itu adalah kader Ormas Terlarang HTI. Kadrun HTI sok-sokan ngancam Gus Yakut, cuit netizen Ronald Lampar. Ia pun mengaku darahnya mendidih ketika mendengar ucapan menak Yakut yang menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Mendidih rasanya darah ketika mendengarkan ucapan Bapak Menteri yang menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing, ujar pemuda itu. Menurutnya, ucapan Yakut itu merupakan bentuk pelecehan dan juga penghinaan terhadap Islam serta nilai-nilai Pancasila. Bapak Yakut, ini adalah pelecehan dan juga penghinaan terhadap Islam serta nilai-nilai Pancasila, tuturnya. Ia pun mengatakan kepada Yakut bahwa umat Islam melantunkan azan lewat pengeras suara sudah sejak puluhan tahun lalu. Bapak Yakut, kami umat Islam azan dengan pengeras suara bukan sehari dua hari di NKRI ini. Sudah puluhan tahun, ungkapnya. Maka dari itu pemuda itu menegaskan kepada Yakut bahwa dalam ajaran Islam hanya setan yang membenci suara azan. Bapak Yakut, dalam ajaran kami, agama Islam, yang tidak suka dan membenci suara azan itu hanya setan, kata si pemuda. Lebih lanjut, pemuda yang tampak pegang samurai itu meminta Gus Yakut tidak terus mengusik Islam. Apalagi Yakut masih terus usik Islam. Maka ia tak segan mengeluarkan samurai itu dari sarungnya. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak terus usik agama kami, buka sarung pedang, tegasnya. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengakui mayoritas suara speaker masjid di Indonesia memiliki kualitas suara jelek. Ia menyebut meski suara masjid bisa didengar, tapi tak dimengerti. Hal itu disampaikan Yusuf Kala dalam ceramah Tablik Akbar Maulud Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal yang disiarkan di YouTube Masjid Istiqlal TV pada Selasa 19 Oktober 2021. JK mengaku dalam beberapa terakhir mengunjungi beberapa masjid di Semarang dan Masjid Raya di Bandung untuk melihat apa yang terjadi di masjid-masjid besar tersebut. Ada hal yang paling bersamaan ialah kalau orang bicara ada kutipnya bisa mendengar, cuma tidak mengerti sistem yang semuanya keliru, didengar malah membisingkan telinga, dua-duanya, ujar JK. Padahal kata JK, Dewan Masjid Indonesia sudah melakukan perbaikan speaker masjid selama 10 tahun. Padahal kita Dewan Masjid sejak 10 tahun sudah mempunyai program untuk memperbaiki sound system masjid. 75% masjid di Indonesia jelek suaranya, didengar tidak mengerti. Sedangkan waktu kita di masjid itu 80% mendengarkan, 20% ibadah atau sholat, ucap JK. Mantan Wapres itu mengingatkan DMI untuk mengurus teknis masjid, kemajuan masjid, dan pengisi adalah para ulama. Diketahui juga, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Yusuf Kala menegaskan, seluruh masjid di Indonesia tidak boleh terlalu melantangkan volume pelantang suara, baik saat mengumandangkan azan, khotbah maupun mengaji Al-Quran. Yusuf Kala menuturkan, permintaan itu sebenarnya sudah pernah menjadi himbauan DMI kepada masjid-masjid di Indonesia. Intinya adalah DMI sudah meminta masjid itu jangan terlalu keras suara azannya, jangan melampaui masjid yang satu dengan yang lainnya, karena jarak antar masjid itu rata-rata 500 meter. Oleh karena itu, jangan terlalu keras, tegas Yusuf Kala pada Kamis 28 Agustus 2018 yang lalu.
Ia menuturkan, warga yang menyampaikan kritik atas terlalu bisingnya suara azan di masjid tak seharusnya dijatuhi hukuman penjara seperti Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Meliana divonis penjara 1,5 tahun hanya karena meminta tetangganya untuk mengecilkan volume pelantang suara masjid yang ada di depan rumahnya saat mengumandangkan azan. Tentu apabila ada masyarakat yang meminta begitu, ya tidak seharusnya dipidana. Itu kita akan melihat kejadian sebenarnya apa. Apakah hanya meminta agar jangan diperkeras, atau wajar saja karena DMI saja meminta jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama, kata JK yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut. Yusuf Kala mengakui belum mengetahui rinci kasus yang menimpa Meliana tersebut. Karenanya DMI perlu mendapat penjelasan dari pihak-pihak terkait. Azan itu cuma 3 menit, tidak lebih dari itu. Sudah berkali-kali Dewan Masjid menyerukan dan meminta kepada masjid-masjid untuk membatasi waktu pengajian, jangan lebih dari 5 menit. Jadi semuanya 8-10 menit lah, jelas Yusuf Kala. Kasus Meliana bermula pada 29 Juli 2016 ketika dia menyampaikan keluhan pada tetangganya, Uwo, atas terlalu besarnya volume pengeras suara masih di depan rumah. Uwo kemudian menyampaikan keluhan Meliana tersebut kepada adiknya Hermayanti. Namun ungkapan yang disampaikan Uwo ke Hermayati menyinggung ras Meliana yang merupakan warga keturunan Tionghoa beragama Buddha. Ucapan yang menyebut ras Meliana itu juga disampaikan Hermayati kepada Kasidi, ayah Uwo dan Hermayanti yang merupakan pengurus masjid setempat. Kasidi menyampaikan keluhan tersebut kepada sejumlah pengurus masjid. Akibatnya terjadi konflik antara para pengurus masjid dan Meliana hingga berimbas pada perusakan rumah tinggal Meliana dan wihara setempat. Meliana juga dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai terpidana atas kasus penistaan agama dengan vonis 18 bulan penjara pada Selasa 21 Agustus yang lalu.